Jadi kalau kita pingin beli segala macam lah, nggak cuman GL aja, kendaraan apa aja, yang terpenting adalah mesin. Untuk di Pratiwi Podcast pada kesempatan kali ini, karena kenapa? Untuk hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu komunitas motor yang ada di Kabupaten Bondowoso. Silakan kirimkan pertanyaannya di 083 8533 0-nya 5 kali. Perlu diketahui juga podcast kita kami tayangkan ulang di channel YouTube Pratiwi Radio. Jadi buat Anda bisa mencarinya dengan nama Pratiwi Radio. Langsung saja kita ke narasumber kita, perkenalan. Ada siapa saja? Selamat pagi Bapak dan Mas. Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Nah, ini adanya komunitas motor. Sempat cerita di belakang antara komunitas dan klub. Itu beda, Pak D ya. Pak D ya kita nyebutnya ya. Ya, boleh seperti itu. Nah, itu bedanya di mana sih Pak? Sebenarnya dalam artian klub sendiri itu kan artiannya luas sekali dalam kesehariannya juga seperti itu. Dan kalau komunitas sendiri itu sifatnya terbatas, jadi anggotanya nggak terlalu banyak. Oke. Jadi mementingkan kesolidan itu sendiri. Kesulitan. Oke, mungkin bisa agak dekat Mas Ulil dan Pak Iwet. Nah, namun sebelum jauh kita lanjutkan dulu dengan profil masing-masing. Nah, ini dengan kesibukan kesehariannya apa saja. Mungkin dari Pak D. Pak D Iwet apa Wedi nama asli? Iwet boleh, Wedi boleh. Kalau Iwet panggilan sehari-hari teman-teman di komunitas. Oke. Jadi mungkin mereka merasa saya paling senior atau paling tua lah. Sesepuh. Paling sepuh. Jadi teman-teman di komunitas memanggil nama saya tuh dengan sebutan Pak D Iwet gitu. Jadi ya begitulah. Jadi selama ini teman-teman sukanya manggil itu ya monggo aja gitu. Ada yang manggil Caca mungkin Cak Iwet. Enggak ada ya. Rata-rata Pak D ya. Iya. Oke, berarti rata-rata anggotanya anak muda semua. Betul. Jadi untuk yang kebanyakan itu mereka usianya di kisaran antara 30 ke bawah. Jadi sampai ada yang masih sekolah ya Mas ya. Ada yang masih sekolah, ada yang sudah kerja, dan ada yang juga mahasiswa. Oke. Kemudian, nah, awal mula terbentuknya komunitas ini. Dari nama komunitasnya terlebih dahulu itu apa sih? Iya. Sebetulnya komunitas motor Honda GL 100 ya, 125 itu sudah ada sebetulnya. Cuman kalau di Bondowoso sendiri itu awalnya kita sama-sama seneng artinya suka dengan Honda GL 125. Artinya banyak kayak CB, kayak Honda GL Max, GL Pro itu banyak. Tapi kita lebih suka dengan karakter Honda GL 100 itu sendiri karena bodinya yang gendut. Kemudian jauh berbeda berarti dengan model motor lain. Beda. Jadi karakternya itu dari batok lampu belakang yang kotak sama plunger atau belnya tuh beda. Sebetulnya kalau dari sisi mesin sama aja sih, semua sepeda motor sama aja dari keluaran Honda. Cuman dari spesifikasinya aja yang beda, artinya bentuknya. Dan awal mula kita ada itu awalnya dari nongkrong aja berdua. Waktu itu ada Mas Peng
sama saya ngobrol-ngobrol karena sama-sama penyuka atau senang ya sama GL 100 waktu itu. Ngobrol-ngobrol pinginnya bikin klub waktu itu karena kita belum tahu kalau ada komunitas. Iya. Wadah komunitas. Tahun berapa itu, Pak D? Perkiraan tahun 2016-an, 2015-2016. Dan kita berdiri itu tepatnya tanggal 14 November, kalau tidak salah 14 November atau 16 November tahun 2016. Baru terbentuk KMHGL Bondowoso. Nah, seiring perjalanan karena kita cuman berdua dan waktu itu banyak acara yang kita sendiri nggak bisa hadir. Nah pada waktu itu kebetulan ada Mas Digit juga Mas Hambali pada waktu itu, ingat betul, mewakili KMHGL Bondowoso sekaligus mengenalkan bahwa di Bondowoso tuh ada komunitas Honda GL 100. Tadi bilangnya klub kan, awal mulanya klub. Awal klub. Sebelum tahu kalau ada komunitas. Iya. Nah, jadi setelah terbentuk baru tahu bahwa itu ada komunitasnya. Komunitas Honda GL Indonesia namanya, KMHGL Indonesia. Nah, di situ kita diwadahi gitu loh. Artinya ada wadah yang memanajemen. Jadi waktu itu kita namanya chapter per chapter. Jadi Bondowoso itu chapter KMHGL KMHGL chapter Bondowoso pada waktu itu. Nah, waktu pertama kali dikenalkan sama Mas Digit juga Mas Hambali itu di Kopdarnas kalau tidak di Surabaya. Nah, baru teman-teman yang lain di kota-kota yang lain tahu bahwa di Bondowoso itu ada. Iya. Itu Mas sejarahnya. Oke. Sambil ngobrol santai juga, ya. Pak D silakan bisa ngopi, rokokan juga. Nah, ini profil dari Holil. Siap. Kebetulan juga kita masih ada ikatan keluarga ya, masih keluarga ya. Nah, ikut klub atau komunitas ya lebih tepatnya komunitas ya. Iya, komunitas. Komunitas motor ini. Tahun berapa? Saya di komunitas itu masih tergolong baru, junior. Paling junior. Berapa kemarin Pak D? Kalau tidak salah pas selesai hari raya. Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin ini. Baru tidak sampai setahun gabung di komunitas. Kenapa kok keinginan ke klub motor yang ini? Kenapa enggak klub motor yang lain atau komunitas yang lain? Ya kalau menurut saya pribadi itu komunitas sama klub itu kan beda. Iya. Komunitas itu kekeluargaannya itu sangat terasa. Maksudnya itu kayak misalkan saya di jalan nanti butuh sesuatu, jadi tuh anak-anak langsung sergap. Solid ya. Solid dari adanya komunitas. Iya. Jadi tuh komunitas KMHGL tuh sesuai dengan slogannya, sedikit tapi solid. Oke. Anggotanya berapa? Anggota aktif kisaran berapa ya, Pak? 30-an. 30-an. Oke. Jadi bedanya komunitas dengan klub jauh lebih banyak, lebih luas. Anggotanya lebih banyak. Tapi dari KMHGL ini ada, maksudnya di Indonesia di tiap kota. Tiap kota ada. Itu sering juga nggak? Maksudnya ngadakan semacam reuni atau apa? Acara mungkin. Kalau acaranya sama sih Mas, rata-rata dari sama dengan klub-klub yang lain juga ada. Kalau kita menyebutnya itu Kopdargab. Kopdargab itu sendiri, area Jawa Timur sendiri, terus area Jawa Tengah sendiri, Jawa Barat sendiri. Baru kalau Kopdarnas itu seluruh Indonesia baru bisa gabung. Tidak menutup kemungkinan di acara Kopdargab dari daerah lain kayak Jawa Tengah, Jawa Barat bisa hadir juga nggak apa-apa, masalah. Sama aja intinya kalau acara-acara seperti itu sama dengan klub-klub motor yang lain, cuman manajemennya aja yang beda. Kita nggak terlalu hingar-bingar, nggak terlalu banyak sih anggotanya masalahnya gitu loh. Iya. Jadi cuman GL 100 aja yang bisa masuk. Motor lain
tanpa registrasi tidak bisa. Oh, jadi kalau mau masuk misalkan Alif nih mau ikut gabungan, selain punya jenis motor yang tadi GL tadi, harus registrasi itu. Harus. Sebetulnya gini Mas, kita lebih luas lagi untuk tahun-tahun kebelakang ini. Kalau tempo hari awal-awalnya kita memang terlalu kaku karena yang tidak GL 100 nggak bisa masuk ke acara. Tapi seiring berjalannya waktu kita punya keluasan tersendiri. Artinya walaupun mereka bukan kendaraannya bukan GL 100, misalnya GL Max atau apa Vespa apa segala macam, asalkan registrasinya lewat chapter daerahnya itu bisa. Tapi nanti lahan parkirnya yang berbeda di dalam. Dibedakan tempat Lahan parkirnya khusus yang bukan GL 100 ada tempat lain. Tempat lain ya. Khusus ya. Parkir khusus. Oke, ini ada yang kelewat. Pak D. Iwet. Sebagai apa nih di KMHGL? Wakil ketua. Wakil ketua. Siap. Ketuanya Mas Digit. Mas Dikit tadi. Kebetulan hari ini kerja dia. Sibuk. Ya. Jadi belum bisa hadir ya. Ya. Nah, kemudian dari anggota misalkan tadi hanya punya acara. Kalau ada yang halangan atau nggak bisa, itu harus dipaksa hadir atau malah misalkan ya ada kendala misalkan di Amit ya, misalkan nggak ada uang bensin itu gimana? Monggo jelaskan Mas. Kalau misal kayak acara apa itu? Misalkan yang nasional lah. Oh, yang nasional. Itu kan nggak wajib datang. Nggak wajib. Cuma setidaknya tiap chapter itu ada perwakilan. Iya, soalnya itu kan Kopdarnas itu kan acara hari rayanya KMHGL Indonesia. Jadi ya setidaknya per chapter itu harus ada perwakilan. Dan termasuk kemarin saya perwakilan acara Kopdarnas di Magelang. Magelang hadir. Perwakilan Berapa di orang Bondowoso. yang dari KMHGL Bondowoso? Yang dari KMHGL Bondowoso 2 orang. Saya sama Mas Rahman. Nah, untuk misalkan kayak sampean tadi nanya kan Mas. Iya. Misalkan halangan tidak ada uang bensin. Kalau misalkan ke acara Kopdarnas itu kan acara besar. Iya. Indonesia. Jadi itu kesulitannya itu anak-anak kelihatan Mas. Jadi per orang itu apa istilahnya ya? Iuran. Nah benar iuran. Nyanguin ke yang berangkat Kopdarnas. Jadi iya gimana? Jadi waktu pemberangkatan tuh insya Allah sangu aman. Kopdarnas toh tapi pergi aman wis ya. Aman. Tapi kalau misalkan untuk acara Kopdargap itu kan cuma daerah Jawa Timur. Insya Allah anak-anak bisa buat apa ya? Dari hasil uang pribadi aman kalau cuma berangkat Kopdargap. Oke. Sebenarnya adanya KMHGL ini tujuannya apa sih Pak? Kenapa kok banyak anak-anak mudanya ngerekrut? Adanya komunitas? Sebetulnya bukan ngerekrut ya Mas. Iya. Artinya komunitas atau klub yang lain sebetulnya juga nggak ada paksaan untuk bergabung di situ. Kita menitik beratkan silaturahmi sama kekeluargaan aja sebetulnya. Jadi kalau sudah bentuknya kekeluargaan itu kan lebih luas lagi ya, nggak itunya cuman kumpul-kumpul aja, hura-hura gitu, nggak ada pembahasan yang terlalu ini ya, vulgar. Artinya kalau sudah mereka merasa nyaman, kita nggak perlu ini, pasti mereka pingin ikut gitu, walaupun motornya masih beda, kita welcome aja. Kenapa? Justru anak-anak muda, karena yang senior ini mungkin sudah capek ya Mas, sudah capek, walaupun dia juga punya kendaraan yang sama, mau kumpul-kumpul juga sudah capek gitu. Kemakan usia ya. Atau lebih ke keluarga ya, ada keluarga. Acaranya kan memang kalau nggak jalan-jalan ya nongkrong kan gitu aja. Kebanyakan namanya juga motor ya mesti jalan gitu loh. Entah itu ke Jember, Situbondo, Banyuwangi, entah pokoknya bisa jalan atau ke tempat-tempat wisata yang lain. Jadi intinya kalau
kenapa muda-muda? Ya alhamdulillah regenerasi itu ada Mas. Jadi saya salut sama teman-teman yang masih usia sekolah, usia muda. Mereka senang dengan motor tua Mas. Jadi GL100 ini kan motor tua juga, sama dengan CB, Vespa. Dan segala macam. Cuma speknya aja yang beda. Oke. Berarti menjunjung silaturahmi atau kekeluargaan tadi ya, agar tercipta yang namanya solidaritas. Iya betul. Dan kita punya agenda bulanan itu yang harus wajib didatangi. Wajib ini ya? Wajib. Jadi wajib. Karena apa? Ya itu untuk menyambung rasa persaudaraan itu sendiri. Jadi mempererat. Jadi tiap bulan itu pindah-pindah kita Mas. Lokasinya ya? Iya, rumahnya ini. Semacam arisan ya mungkin ya? Bisa dibilang seperti itu, tapi nggak ada yang di lot Mas. Jadi ya cuman ngumpul, bahas siapa yang menyanggupi misalnya. Iya, seperti itu. Itu aja sih. Nah, tadi balik lagi nih Mas Holil. Kenapa kok Mas Holil? Jangan-jangan Holil ini mungkin sekretaris, bendahara kok ikut yang nasional? Atau memang ada kemauan sendiri atau malah ditunjuk dengan ketua atau wakil ketua atau gimana? Sebenarnya itu kalau misalkan jalan-jalan itu kan misal ke luar Jatim, Jateng gitu. Ya semua anak muda pasti mau. Iya, pengen jalan-jalan. Ya waktu itu saya perwakilan Bondowoso itu karena anak-anak ada yang bisa berangkat. Waktu ke Kopdarnas. Gak ada ready. Kendaraan juga ada ready. Yang ready ya waktu itu cuma sepeda saya yang sehat lah. Jadi ya dengan senang hati saya menerima tawaran teman-teman. Apalagi sango kan dari anak-anak juga diadakan patungan. Ya ada sango sendiri, cuma kan kayaknya kalau sango sendiri itu kurang. Kurang. Waktu itu kan udah kerja sama sekali sama dia. Betul. Oke. Bawa motor satu atau dua kemana? Satu motor boncengan. Ke Magelang waktu itu. Kenapa kok nggak dua? Biar sendiri-sendiri. Yang pertama tuh kalau dua motor, yang jelas pengeluarannya lebih banyak. Oh iya. Juga motor yang ready ya cuma satu motor saya itu. Itu. Artinya motornya yang benar-benar sehat. Sehat ya, soalnya kan jauh Jawa Tengah ke Magelang. Oke, tadi ada semacam arisan atau reuni ya di rumah masing-masing. Kalau ke rumah Mas Holil udah berapa kali ke sana? Minggu depan tanggal 27. Di rumah tanggal 27 ya Pak De? Siap. Tanggal 27. Oke. Selain adanya tadi ya tujuannya solidaritas atau kekeluargaan, apa sih job desk-nya mungkin ya ikut komunitas motor ini? Sebetulnya lebih ke informasi pekerjaan aja sih. Jadi kalau saya menekankan bahwa jangan, yang jelas kalau kumpul yang diomongkan kan masalah motor, masalah spek mesin, masalah ini kita tukar pikiran. Kalau ini nggak enak apanya ya ngobrol masalah seputaran mesin aja sih. Nah di sisi lain kita kan menginginkan bahwa teman-teman yang ada di situ itu kan untuk membuka pikiran, tidak hanya sekedar nongkrong aja. Kalau bisa ada usaha, ada pekerjaan, ada apa, kita saling buka informasi, saling bantu, sharing-sharing. Nah dari kriteria KMHGL motornya ini harus dengan knalpot yang brung atau gimana? Atau malah bebas atau harus ada ininya mungkin? Kalau untuk harian mungkin kita membebaskan ya Mas. Kalau untuk harian mereka mau pakai knalpot seperti apa, terserah. Cuman kalau pas menghadiri acara kayak Kopdar Gap sama Kopdarnas tuh kita sarankan harus wajib pakai standar yang tidak bising. Alasannya mungkin di jalan karena kita menjaga apa ya istilahnya, memang nama baik ya Pak. Nama baik KMHGL itu sendiri. Jadi KMHGL Bondowoso itu memang di mana-mana tidak ada no blayer, no miras di tengah jalan.
di tempat. Sebenarnya Itu bukan semua ada cuma sweeping. KMHG Bondowoso, semuanya Pak di gitu. Semuanya sebetulnya seperti itu. Hmm. Tidak boleh bising karena ada oknum atau mereka-mereka yang Mengatasnamakan ya. ya. Jadi kita kalau KMHGL sendiri itu kan skupnya lebih kecil, anggotanya tidak terlalu banyak. Jadi ke arah manajemennya itu lebih mudah gitu. Kalau yang buahnya itu mau ngasih tahu satu-satu kan repot. Nah kalau kita tanggung jawabnya per chapter sudah. Iya. Jadi kalau ada chapter ini ada pelanggaran apa segala macam yang kena chapternya, gitu, Mas. Jadi pasti kena teguran. Kayak seragam, nah yang dipakai ini wajib setiap anggota harus punya atau Harus punya. harus punya? Karena ini sebagai Identitas? Identitas. Jadi kalau kita ada acara Kopdargab, kita main ke tetangga, ke Jember, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, kita pakai. Oke. Nah ini adanya komunitas motor kan tiap malam pasti kumpul, nggak tiap malam Nggak tiap atau malam. seminggu satu kali. Minggu satu kali kumpulnya itu. Biasanya malam Sabtu, Malam Minggu. malam minggu ya, beda-beda berarti ya. Seluruh Beda-beda. Indonesia biasanya malam minggu, Mas. KMHGL Indonesia itu malam minggu. Kumpulnya itu tiap malam Minggu. Kalau klub yang lain Jumat malam Sabtu. Apa nyebutnya? Kopdar juga atau beda Mas? Ya, Kopdar. Kopdar. Kopdar mingguan Kopdar istilahnya. mingguan. Paling sering ke Bondowoso di pusat kota atau malah kemana ini? Nongkrong Kopdar, di warung kopi aja. Paling sering di Kironggo sama di Gerbong Maut, Mas. Kalau sekarang teman-teman lebih cari tempat yang aman, enak, nyaman gitu aja. Yang luas. Luas, tidak mengganggu, itu aja sudah. Nah, Sambil ngopi-ngopi gitu. paling banyak anggota dari KMHGL. Banyak yang kota atau malah desa-desa atau pelosok? Kalau Atau saat merata? ini kota, Mas. Kalau saat ini kota. Jadi anggota yang lain tersebar sampai ke Prajekan ada, Masal sendiri Grujukan ada, Tamanan ada, Maesan ada. Oke, bisa dibilang merata sih. Insya Allah. Merata, insya Allah. Oke, dengan 30 anggota tadi ya. 30-an. 30-an. Itu sudah dengan ketua. Sudah Sudah terbentuk itu strukturnya Pak Di. semua. Nah, tanggapan atau stigma masyarakat dengan adanya KMHGL ini gimana selama ini? Baikkah atau malah? Kalau ke KMHGL sendiri, saya rasa nggak ada masalah ya. Masalahnya karena kita memang sedikit, Mas. Jadi kalau kumpul apa paling banyak malam minggu 12-15 orang. Terus nggak terlalu hingar, nggak terlalu ini. Cuman kok kalau rolling kota-kota ya kita nyarankan jangan di Blair. Aja sudah. Anti barbar ya. Anti barbar, anti. Kan memang arahannya seperti itu, Mas. Gitu aja sih. Nah, kemudian ini juga buat pendengar Pratiwi. Terima kasih yang sudah gabungan memberikan pertanyaan juga pesan-pesan, dan yang ingin memberikan pertanyaan juga seperti pendengar yang lain silakan di 083 8533 0-nya 5 kali. Namun sebelum itu perlu diketahui buat Anda yang mengalami masalah kesehatan di mata, diserang penyakit entah itu katarak, rabun jauh atau rabun dekat, tidak perlu khawatir karena sekarang sudah ada Mata Care, obat tetes herbal mata yang mampu menyembuhkan penyakit di mata Anda. Dan untuk mendapatkan Mata Care sangat mudah, bisa datang langsung ke agen sehat kami, yaitu Pak Fendi di Jalan Khairil Anwar, Badian, Blok B5, Timur Stadion Magenda Bondowoso. Atau bisa pesan antar gratis ongkir untuk di wilayah kota Bondowoso di 082 334 086 056. Oke, kita lanjut lagi nih. Berarti Harlah atau hari ulang tahun dibangunnya tadi November 2015 atau 2016. Berarti kemarin. Kemarin ya berarti. Iya.
Itu gimana? Diacarakan juga atau? Iya, acara biasa, syukuran, potong tumpeng gitu. Tidak besar ya, Pak. Berapa kemarin yang hadir? Itu kemarin cuma komunitas aja, tidak besar-besar. Artinya anggota semua hadir itu 30. Semua hadir. Iya, waktu itu. Tanggal 14 November. Kalau ketuanya Pak D, Ya, asli Bondowoso atau? asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Orang Prajekan, asli Prajekan. Kalau Pak D, Saya asli Bondowoso. Bondowoso Kota. mana? Kota. Kota Kulon. Jadi adanya KMHGL memang bisa dinilai benar-benar solid ya, Holil ya. Solid. Iya, benar. Sifat kekeluargaannya mungkin bisa dicontohkan hal kecil atau bahkan hal besarnya. Kalau hal kecilnya mungkin ya seperti ban motor kempes, mungkin teman langsung datang atau apa. Iya. Kalau hal besarnya tuh yang saya rasakan, misalkan saya kemarin waktu bangun GL 100 itu kan dari nol. Jadi itu tidak semuanya ada. Kayak tangki, jok, bagel itu. Itu tangki kemarin saya dapat pemberian dari anggota juga. Oke, Iya, gratis. gratis tanpa perhitungan itu. Bagelnya kemarin Pak D yang ngasih aja Pak D. Insya Allah. Jadi itu keluarganya sangat erat kayak KMHGL. Salut saya sama komunitas yang satu ini. Nah, kemudian pernah kejadian nggak? Maksudnya bentrok dengan klub atau komunitas lain? Tidak pernah. Selama ini nggak pernah ya? Tidak pernah, tidak ada. Memang menjaga betul kita lebih baik Apa mengalah? mengalah, Wah, luar biasa. menghindar hal-hal yang negatif aja sebetulnya. Oke, kemudian apa sih yang ingin dicapai dari adanya KMHGL ke depannya? Lebih ke ini apa? Keluarganya lebih erat lagi, loyalitasnya juga lebih tinggi lagi. Juga kegiatan sosialnya juga ditingkatkan, karena selama ini kan cuman acara sosial kalau bulan Ramadan aja. Saya pinginnya kan di luar bulan Ramadan ada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat lain gitu loh. Jadi saya pinginnya dengan adanya KMHGL chapter Bondowoso ini bisa ada manfaatnya juga untuk masyarakat lain, terutama kaum duafa. Pinginnya seperti itu. Selama ini masih di bulan Ramadan aja kita adakan kegiatan sosial. Di luar itu masih belum. Pinginnya di luar itu juga ada. Nah, semacam bantuan sosial tadi ya, bakti sosial ya. Oke. Itu sudah ya berarti ya tahun-tahun kemarin, bulan Ramadan kemarin. Sudah beberapa kali. Kayak anggotanya yang paling muda yang baru masuk itu siapa? Holil atau yang lain? Anggota lain? Saya Pak D. Iya. Saya baru masuk. Yang paling muda juga saya. Terus kok muda? Paling muda 2002. Kelahiran tahun 2002 ya? 2002. Nah, awal mula kok maksudnya kok pas langsung 30 ngajak temen atau gimana itu kok moro-moro pas banyak? Jadi itu sebelum saya masuk itu kan sudah terbentuk lama. Jadi anggotanya ya emang 30-an. Terus saya masuk itu kalau tidak salah 37 kayaknya. 37 anggota. 37 anggota. Tadi nyebutnya aktif. Yang aktif 30-an. Terus yang 7 kemana? Maksudnya nggak aktif gimana? Aktif nggak aktif? Maksudnya kalau yang nggak aktif gini Mas, artinya mereka yang aktif itu tercatat di keanggotaan. Jadi sebetulnya kalau yang full aktif itu mereka yang biasa kumpul aja gitu. Tapi yang non aktif ini artinya mereka tetap memantau. Jadi ada perkembangan apa, misalnya ada patungan untuk hal-hal sosial apa, mereka pasti bantu. Kayak kemarin contohnya Mas Holil mau berangkat ke Magelang karena terkendala dengan operasional, pembiayaan yang mau dipakai itu tidak mencukupi. Jadi kita nge-share di grup, ya apa ini teman kita 2 orang ini mau berangkat, sudah ready, cuman terkendala dengan operasional. Akhirnya mereka ya saling bantu lah Mas.
Jadi walaupun mereka tidak aktif, tapi intinya kalau ada hal yang sifatnya itu urgent dan memang perlu dibantu ya mereka bantu. Kalau ada acara-acara lain kayak misalnya ulang tahunnya KMHGL itu sendiri, mereka pasti berusaha untuk bantu bantu finansial, bantu segala macam lah. Dan juga intinya harus datang pada acara. Kira-kira untuk remaja-remaja atau bahkan orang ya yang ingin gabungan di KMHGL itu ada batasannya nggak? Maksudnya 40 udah cukup atau mungkin 100? Oh nggak ada mas, nggak ada. Jadi artinya kita welcome aja selama ini, asalkan mereka benar-benar bisa menjaga image. Bukan menjaga hal-hal yang sudah terjalin selama ini gitu loh. Kalau cuman hanya bergabung, cuman hanya sebagai istilahnya norok bebeng ya. Norok bebeng. Istilahnya cuman ini malah membahayakan bahwa ke mereka-mereka yang sudah lama gabung, karena mereka kan sudah tahu aturan yang harus disepakati bersama. Jadi kita masih tetap welcome, malah ya berupaya untuk menularkan kepada teman-teman yang lain bahwa enak kalau pakai GL 100 gitu loh. Itu aja. Jadi masih menularkan virus juga. Virus GL 100 muda gitu. Oke. Kalau dari Pak D Iwet, suka dukanya, mungkin dari sukanya dulu selama di KMHGL ini. Kalau sukanya kita, ya jelas kita tambah banyak saudara ya mas ya. Awalnya kita nggak punya saudara di Lumajang, karena ada komunitas ini, saya ada kenalan, akhirnya jadi saudara. Misalnya itu aja. Kalau dukanya, saya rasa malah nggak ada sih mas. Nggak ada sih, malah seneng aja sih. Bawanya enjoy aja gitu. Kalau masalah konflik di dalam itu biasa sudah. Biasa. Oh ya itu pasti pernah ada. Ya, pasti ada. Konflik itu mendewasakan kita untuk lebih baik lagi ke depannya kan. Kalau nggak ada konflik ya stagnan seperti itu aja gitu. Nah, kalau Holil suka dukanya nih selama sama kayak Pak D, tidak ada dukanya, sukanya malah banyak. Oke. Tapi selama ini maksudnya pengeluaran dari Holil gimana nih? Pengeluaran maksudnya selama ikut KMHGL masih aman-aman saja atau malah biasa? Aman ya. Los. Oke, kita membuka pertanyaan dan Arif akan membacakan. Terima kasih yang sudah gabungan. Ada beberapa pendengar. Ada 3 ya. Saya pecinta GL juga, Mas. Kalau milih GL yang bagus itu seperti apa sih, Mas? Apanya yang biasanya paling menonjol untuk menilai gitu? Baik, dari Mas siapa itu? Nah, ini dari Pak Mas Ilul. Mas Ilul. Selamat siang Mas Ilul. Sebetulnya awal untuk apa ya? Kalau saya pribadi malah ke mesinnya harus sehat mas. Jadi kalau kita pingin beli segala macam lah, nggak cuman GL aja, kendaraan apa aja, yang terpenting adalah mesin harus sehat. Yang kedua rangkanya juga harus sehat. Kalau masalah bodi itu bisa dipoles setelah itu, karena paling fatal itu ya mesin sama rangka mas. Dan kalau bisa disarankan untuk tidak membeli kendaraan bodong. Jadi tanpa surat-surat itu jangan, disarankan untuk tidak. Berarti seperti anggota baru memang, atau bahkan sebelum masuk jadi anggota itu dari Pak Dewet benar-benar mensurvei atau mengecek ya? Iya, jadi keseluruhan. Jadi istilahnya kalau kita ada kayak Mas Holil aja, mereka kan mesti kita ngobrol dulu nih, ngobrol speknya apa, gimana, pinginnya gimana gitu. Yang jelas kita nanti ke arahnya kan ke surat-surat kendaraan.
Jadi kalau sudah aman ya monggo sudah gitu. Kalau misalnya tidak ada surat-suratnya, kenapa gitu? Kan biasanya ada BPKB yang masih sekolah nih, gitu. Ada STNK yang hilang atau gimana. Pokoknya kejelasannya bisa diterima, monggo. Ya itu tadi. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa apa? Sebetulnya bukan masalah good looking aja ya, good looking. Artinya kalau good looking terus mesinnya juga sering bermasalah juga gak enak. Jadi yang utama untuk Mas Ilul mesin dulu harus sehat. Itu aja sih. Oke, kemudian untuk orang yang ingin masuk, ada semacam seperti blacklist nggak? Maksudnya orang ini mau masuk tapi dari kecamatan ini misal, ini dari kecamatan ini nggak boleh masuk KMHGL atau nggak ada sama sekali ya? Kabupaten Bondowoso. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih dari nomor WhatsApp 373 Abror. Wah, sekarang kan ramai nih ya Mas Herex. Itu kan GL ya Mas. Tapi kok bisa dikasih nama Herex itu gimana ya? Mungkin tahu Masnya. Kebetulan ada yang terkenal juga orang Banyuwangi, Indri Savitri yang jadi artisnya. Nah, gimana nih? Polil tahu nggak Indri ini? Indri Savitri. Yang muda nih. Tahu. Oh, nggak dijelaskan. Kalau misal herek itu kan sebutannya apa ya? Itu artinya sepeda herek kan? Bukan GL tok. Bukan GL tok. Jadi itu herek itu Memang speknya sudah Honda, mesin Honda, terus kayak kapasitas cc-nya itu dibesarin lagi. Jadi misal 150 cc ditambah cc-nya jadi 250 ke atas, itu bisa. Itu yang dinamakan herek. Kalau GL kita ya standar-standar aja. touring harian. Sudah touring. Jadi cc-nya tidak besar. Bukan disebut herek, bukan. Apa lebih semacam untuk balap Herex ya? Bener, untuk balap. Kalau yang ini KMGL enggak ya? Enggak ada, touring aja. Yang penting meskipun pelan buat jalan kemana aja, enggak trouble, nyampe aman, pulang enak. Ya udah. Nah, itu misalkan mau melakukan suatu perjalanan, harus dicek betul ya. Harus dicek betul. Ngeceknya mungkin ada tempat khusus, harus di rumah Pak Iwet mungkin. Kalau Atau di tempat masing-masing tempat bengkel masing-masing sih. Bengkelnya kita, mekaniknya kita itu yang ngecek. Kalau kita sendiri kan enggak ada keahlian. Iya. Kayak betulin motor enggak bisa. Tapi selama ini gimana? Maksudnya selama di perjalanan pernah ada Di kendala nggak? perjalanan waktu enggak pernah. Kemarin kan acara saya kan sudah menghadiri 2 acara kemarin. Yang waktu masuk MHGL 2 acara. Ke Tulung Agung sama ke Magelang. Alhamdulillah perjalanan pulang pergi aman. Aman ya. Aman. Semacam kehabisan bensin udah menjadi hal biasa atau malah nggak pernah sama sekali? Biasa sudah. Udah Biasa. biasa ya. Tapi alhamdulillah enggak pernah ya, Pak De. Kalau istilahnya pas acara ke Blitar kita pernah pas di mana itu Bendungan Surorejo. Ada rekan kita juga kehabisan bensin. Ya kita dorong. Saya juga mengalami kendala di pengereman belakang. Ya dari Blitar sampai Bondowoso tanpa rem belakang. Jadi cuma hati-hati aja itu. Ya, yang penting nyampe selamat sudah. Kalau masalah trouble di jalan terus biasa. Udah biasa. Saya Febri di Maesan. Kalau ada acara GL itu biasanya ngapain aja, Mas? Mungkin juga ada tanggal anniversary-nya. Iya. Selamat siang Mas Febri. GL 100 KMHGL Chapter Bondowoso anniversary-nya tanggal 14 November. Biasanya ya wis nongkrong bareng, syukuran, potong tumpeng. Kalau punya rezeki lebih ngundang teman-teman Biduan? Iya, biduan juga bisa kita undang. Terus teman-teman komunitas GL 100 di kota-kota lain kayak Lumajang, Banyuwangi
Jember kita undang. Undangannya biasanya melalui apa? Cukup di Kita WA antar, aja. Mas. Oh, antar ya. Kita antar. Sekalian silaturahmi biar tahu rumah masing-masing Betul, mungkin. betul. Eh, Ada rezeki lebih. Tapi kalau untuk yang acara kemarin hanya sekedar potong tumpeng syukuran bareng udah alhamdulillah kita aja sudah. Yang Oke. penting persaudaraan kita masih terjalin gitu aja. yang namanya komunitas dari banyaknya anggota itu pasti kan ada yang namanya konflik, ada yang frontal nggak? Pernah sampai besar mungkin kejadiannya? Kalau frontal sampai besar nggak ada Mas. Kalau cuman omongan-omongan itu kan kita sudah komitmen nggak boleh baper Mas. Nggak perlu apa. Jadi kalau guyon di grup nggak boleh baper gitu. Biasanya kalau sudah ketemu ya sudah selesai gitu loh. Memang kan perlu adanya seperti itu biar kita kedepannya lebih belajar lagi untuk manajemen organisasi yang baik itu seperti apa. Jadi ya kalau kayak keluarga gimana kadang-kadang ngomongnya ya seenaknya sudah Mas. Sudah kayak keluarga sendiri sudah. Oke. Yang penting ya itu tadi nggak boleh baper. Oke, berarti udah dari awal mang ya untuk anggota nggak boleh baper. Karena guyonnya juga ada yang sarkas mungkin atau barbar ya. Ada pasti. Kalau Hulil pernah kejadian mungkin rebutan cewek? Oh, tidak pernah. Nggak pernah ya? pernah. Punya cewek tapi ya? Alhamdulillah, tidak kosong ya waduh. Oke, Alhamdulillah tadi ada. sempat cerita juga. Misalkan ada acara kayak motor itu kan mesti ditinggal tidur. Itu gimana keamanannya? Kalau setahu saya itu aman, 100% aman. Soalnya itu kan tidak sembarang orang masuk waktu acara KMHGL itu. Ada identitas yang paling spesifik selain seragam mungkin? Oh, ada. identitas mungkin? Banner ya Pak De. Banner ya. Banner. Banner khusus ya. Banner khusus. Jadi bannernya harus sama dengan kota-kota lain mungkin atau Oh, ada enggak. lambangnya. Tiap kabupaten tiap per chapter. Per chapter itu. Jadi itu bannernya ditaruh di sepeda itu, wis. Jadi menunjukkan ke anggota-anggota lain kalau Bondowoso itu hadir. Jadi ada semacam absen gitu ya. Iya. Ya registrasi. 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 Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. GL itu ada berapa macam sih? Setahu saya GL itu yang warna hitam itu loh, yang tempat duduknya lumayan panjang sih. Ini di nomor WhatsApp 11. Gak tahu ini, mencari berkah namanya ini. GL itu ada dua macam ya berarti. GL Pro Max sama GL 100. Iya betul. Kalau mau di ini lagi kan banyak sih sebetulnya dari tahun berapa itu kan ada K5, ada mulai dari setelah CB itu ada K5, ada GL 125, ada GL 100, ada GL Max, ada GL Pro, macam-macamnya seperti itu sih. Jadi kalau mau membedah lagi ya nggak cuman satu kalau GL. Karena di surat tuh kayak Mega Pro Ya kalau suratnya kan GL 1. ya 60. kalau Banyak kalau di tipe surat ya, banyak. tipe motornya itu. Iya betul. Oke, kalau yang di Holil motornya tahun berapa? GL. Motor saya itu tahun 87. Hmm. GL 100 asli. Oke, balik lagi tadi ya. Untuk kelengkapan motor itu wajib ya, Cik, wajibnya Wajib. Soalnya itu kan dibuat perjalanan antar kota, antar provinsi. Jadi kalau ada apa-apa di jalan kayak misalkan ya semoga aja tidak ada apa-apa kayak misalkan ditilang polisi ya kalau surat wajib ya aman. SIM harus ada. Lanjut. Masnya touring paling jauh kemana? Kenalin. Saya apa Pak De? Boleh Masnya. dua-duanya, masnya. Mas. Kalau saya ya cuma ke Magelang itu. Magelang gitu ya. Magelang. Ya agenda tahun depan kalau ada rezeki Kopdarnas di Cirebon, Jawa Barat insya Allah hadir. Untuk ke depan yang paling jauh Cirebon berarti. Apa Iya, ada bulan 9. lagi planning? Ya kalau Sementara mau Cirebon. sih pengennya ya keliling Indonesia kalau Keliling ada uang. Indonesia. Kalau ada uang.
Oke, semoga kesampaian Holil, Amin. juga anggota-anggota yang lain. Terakhir ya mungkin ya dari pendengar Alif bacakan. Terima kasih, ini ada namanya Dewi Aisyah di nomor WhatsApp 399. Kalau di Bondowoso anggota GL yang sampean ikuti sekarang ada berapa anggota sih Mas? Oh ini kayaknya baru gabungan ini. Ada sekitar 30-an ya, 37 ya untuk sekarang ya Pak. Oke. Mungkin Alif tutup untuk sesi pertanyaan di podcast Pratiwi kali ini. Paling terakhir, nah ini dari Mas Holil dulu kayaknya. Harapannya apa sih untuk KMHGL ke depan? Harapannya ya makin solid, rasa kekeluargaannya itu semakin erat, ya bisa menambah kegiatan hal-hal yang lebih positif lagi. Salah satunya selain bakti sosial apa? Ya kayak santunan anak yatim gitu Mas. Oke. Ya itu aja. Pesan-pesan mungkin buat anggota yang lain atau ketuanya atau bahkan yang ada di sini nih, wakil ketuanya Pak D. Iwe. Kayaknya Pak D aja yang pesan-pesannya Pak D. Ya monggo, pesanmu apa? Enggak, maksudnya dari Holil. Oh. Buat teman-teman. Buat teman-teman ya semoga tambah kompak lagi. Kalau ada acara rutin bulanan semakin solid. Pokoknya tambah jos. Tambah jos. Tambah jos aja. Oke. Nah, terakhir nih Pak D. Iwe. Harapan dulu deh. Ya sama sih, intinya kalau saya tambah saling terbuka, saling menghargai antar teman, biar tambah erat lagi rasa persaudaraannya, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain lebih banyak waktu untuk bisa kumpul sama kita, bisa guyon, bisa sharing, bisa ngomong apa aja sudah. Terbuka ya. Lebih terbuka dan lebih menghargai lagi. Oke. Kemudian pesan-pesan untuk rekan atau buat anggota nih. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap Oke. semangat. Luar biasa untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Saya Livatoni yang bertugas serta rekan yang berada di balik layar ada Andre, Dewi, Fajar, Icang. Terima kasih ikut membantu kelancaran adanya podcast Pratiwi kali ini. Saya Livatoni, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.